Oke, sekarang kita masuk ke recap Assassin's Creed Forgotten Temple lagi. Kalau kalian belum lihat part yang sebelumnya, silahkan lihat dulu ya, link ada di deskripsi. Sebelum masuk ke video, jangan lupa assassinate the subscribe button dan tusuk tombol like-nya. Buka kodeks, pahami konteks, recap Assassin's Creed Forgotten Temple, episode 51 sampai 78. Lanjut, situasi di Manila semakin memanas. Jan ditangkap dan kelompok Kenway berdiskusi di kapal Feng Huangnya sambil dijaga pasukan Spanyol. John menceritakan kejadian Manila 6 tahun lalu. Gubernur dan uskup di sana pernah berselisih paham hingga gubernur mengurung uskup itu, dan akhirnya gubernur tersebut dibunuh oleh pengikut uskup. Kejadian itu membuat Spanyol curiga ada negara lain yang memata-matai aktivitas mereka. Karena rasa parno itu, mereka menuduh Hindia Belanda yang melakukannya. Di sana semua barang mereka disita. Mereka pun harus bergerak. King Sheldon mengalihkan perhatian. Edward dan Saito menyelinap mengambil perlengkapan dan melihat di kota banyak sekali kerumunan orang. Dan pengunjuk rasa ini dipimpin oleh uskup yang menggunakan Piece of Eden. Lanjut, Edward menyelamatkan Jan dan orang-orangnya. Mereka hendak keluar dari penjara bawah tanah. Tapi saat mau membuka pintu, pengunjuk rasa sudah seperti orang gila yang membabi buta menyerang orang Spanyol. Edward menemui Saito dan menyadari benda yang dibawa uskup itu adalah Piece of Eden yang ditulis dalam buku Henrik. Saito merasa tidak nyaman dengan artefak itu. Lalu Edward pun memberi sedikit background mengenai assassin dan asal-muasalnya, mulai dari Hidden One di Mesir hingga zaman Renaissance. Mereka menjaga Piece of Eden dari pengaruh orang yang korup, yang mana ini muncul dalam legenda Adam dan Hawa, bahkan para dewa-dewi juga di mitologi. Lanjut, para demonstran makin menggila. Mereka menyerang pasukan Spanyol hingga terjadi kekacauan di sana. Uskup itu pergi dengan pengikutnya lalu dicegat oleh Edward dan Saito. Bertempurlah mereka di sana. Uskup itu mengeluarkan kekuatan Crescent Amulet yang membuat pengikutnya bangkit lagi, menyerang dengan tanpa arah. Di sisi lain, suku Matstan yang muncul dari air hendak merebut Piece of Eden yang sama, karena benda itu pernah dipegang oleh leluhur mereka, Lapu-Lapu. Di kapal Feng Huang juga terjadi baku tembak antara pasukan Spanyol dengan John bersama kru yang lainnya. Jan dan orang-orangnya berhasil ke kapal mereka. Kru Feng Huang juga berusaha mendapatkan kembali barang mereka agar siap untuk berlayar. Di sana Yun menemukan Patrilium untuk membuat api Yunani penelitiannya. Kembali lagi ke posisi Edward yang memberantas pasukan uskup. Tapi karena uskup itu terdesak, dia mengaktifkan Piece of Eden yang membuat Saito melihat ilusi bayangan anak buahnya yang dulu meninggal. Edward berusaha menyadarkan Saito dan mereka harus menghadapi iblis dari bayangan Saito. Tapi sayangnya Saito tetap termakan ilusi itu. Edward yang malah memperhatikan Saito, tangannya terpotong. Meski itu ilusi ya, tapi rasa sakit yang mereka alami terasa sangat nyata. Dan itu berefek pada subjek animus, yaitu Noah Kim. Dia mengalami trauma dan tidak stabil. Saito hendak mengeluarkannya, tapi Noah bersikeras untuk tetap melanjutkan simulasi. Akhirnya Edward berhasil melawan ilusi itu dan melempar pedangnya. Dia terus melangkah maju meski ilusi tersebut menebas Edward berkali-kali. Edward akhirnya berhasil sampai dan menusuk uskup tersebut. Tapi ternyata yang dia hadapi juga ilusi. Uskup itu udah lari duluan. Karena dia kabur, efek ilusi yang di sana jadi berkurang. Saito yang tergeletak masih merasa lemas. Akhirnya Edward sendiri yang meneruskan pengejarannya. Dia pun mengejar sambil melewati beberapa pengikut uskup yang berdatangan. Tapi akhirnya Edward berhasil menghentikan uskup itu dan meraih Crescent Amulet. Ketika memegang benda itu, dia pun melihat beberapa penglihatan, mulai dari Adam dan Hawa, Cassandra, Ezio, Shoyun, dan bahkan cucunya nanti, Connor Kenway. Di sana dia melihat Hendrik yang menyembunyikan petunjuk di salib Magellan dan berbincang dengan uskup. Sekilas semua informasi masa lalu dan masa depan masuk ke dalam pikiran Edward yang membuatnya tidak berkutik. Uskup itu hendak menyerang tapi langsung dilempar tombak oleh suku Matstan. Ia pun mati di tempat dan artefak itu jatuh ke tangan raja, pemimpin suku. Edward dengan mental koyanya tidak memperbolehkan seorang pun menggunakan Piece of Eden itu. Mereka pun akhirnya bertarung. Di sisi lain, Saito sudah semakin pulih. Dia bergerak menyusul Edward yang dikepung. Dia berhasil menyelamatkan Edward yang hendak diserang menggunakan smoke bomb dan pergi dari sana. Dalam keadaan rentan ini, tubuh Noah juga terbeban. Dia tidak stabil dan melihat masa lalu Edward dengan istri pertamanya, Caroline Scott. Dia dihina mertuanya dan harus melihat mantan istrinya meninggal. Informasi Edward menumpuk beserta informasi lain yang menekan pikiran Noah. Tim medis pun bergerak, tapi Noah sudah kembali sadar. Sedikit perbincangan mereka menyinggung Desmond dan Lucy, yang mana Noah merupakan subjek dengan sinkronisasi tinggi seperti Desmond.
Dia pun melanjutkan simulasi kembali. Edward dan Saito segera kembali ke kapal dan kabur dari sana. Pihak Spanyol pun mengejar mereka dan pihak VOC akhirnya memisahkan diri, membuat Spanyol mengejar VOC dan Edward bisa berlayar ke arah yang lain. Di sana Edward menjelaskan apa yang terjadi pada John. Artefak itu sudah ada di tangan raja dan mereka lanjut ke Cebu. Keesokan harinya Madam Lee sampai ke Manila dan bersekongkol dengan pemerintah Spanyol di sana untuk mendapatkan artefak itu. Balik lagi ke Edward, mereka kekurangan suplai makanan karena tergesa-gesa dalam pelayarannya. Mereka pun melihat kapal patroli Spanyol dan langsung membajak kapal itu. Karena tindakan ini, hal itu disambut baik oleh penduduk pulau sekitar karena Spanyol juga menjajah wilayah itu. Terlebih Sang Wei cukup dikenal di sana. Dan para pemuda di sana ingin bergabung dengan Edward. Mereka pun menyambutnya. Di sisi lain, Yun sudah mulai berhasil mengekstrak petroleum dan membuat api Yunani. Rupiah juga memetakan pelayaran menuju Cebu dan diberitahu nenek di sana ada pulau monyet yang mana pulau itu cukup berbahaya. Di sisi lain, Madam Lee dan para asasin Cina sudah mendapat informasi mengenai artefak yang diambil suku Mastan. Mereka akan mengupayakan untuk mencarinya sebelum Kenway. Lanjut ke Kenway, di sana John tiba-tiba menemukan monyet. Dia panik dan ditenangkan Qin Xiaorun. Saat itu dia sadar dan makin ingin menetapkan hatinya pada Qin. Dan pada malam harinya mereka berlayar. John mengutarakan perasaan itu pada Edward. Di tengah-tengah curhat mereka, tiba-tiba tembakan terlihat. Mereka harus bersembunyi di bawah bayangan karang. Kapal mereka jadi susah untuk melihat situasi dan Qin menyarankan untuk terbang menggunakan balon udara panas ciptaan Yun. Tapi karena keterbatasan teknologi, mereka hanya bisa menerbangkan satu orang yang cukup ringan. Karena itu, Qin yang berangkat sendiri. Dia pun menyalakan api Yunani dan membuat balon udara itu berhasil terbang. Qin pun dari atas bisa melihat arah musuh. Mereka adalah suku dari raja. Tapi sebelum suku itu melapor, Qin sudah memberikan arahan. Dan kapal Feng Huang menyerang balik dengan informasi itu. Meriam musuh pun hancur, tapi karena angin kencang, prototipe balon udara ini ikut terbakar api, membuat John semakin panik. Qin pun terjatuh tapi langsung mengaktifkan parasutnya. John yang dibawa sudah tidak karuan. Dia malah menyalahkan Yun karena penemuannya gagal. Yun hanya bisa meminta maaf karena terburu-buru. Dia tidak memperhatikan aspek keamanan yang lainnya. John pun berhasil ditenangkan Edward dan Qin berhasil mendarat, tapi lokasinya berada di Pulau Monyet. Dan di sana ternyata Qin langsung ditemukan oleh penduduk sekitar. Kapal Feng Huang pun bergerak melawan benteng pertahanan raja dari depan. Penyerangan itu dipimpin oleh Saito, sedangkan Edward, John, dan Monyet dan beberapa kru yang lain memisahkan diri dan mendarat di pulau itu. Mereka hanya menemukan parasut Qin yang tersangkut di pohon dan menelusuri jejaknya hingga ke arah pemukiman. Di kapal Feng Huang, cuaca semakin tidak menentu. Mendung tiba-tiba datang dan hujan turun. Dengan memanfaatkan cuaca itu, anak buah raja pun merayap ke atas kapal untuk menyerang. Di sana ada Manananggal, makhluk legenda dari daerah itu. Tapi meskipun sudah ditebas Saito, tapi badan mereka masih bisa bergerak. Di sisi lain, Edward dengan kawanannya langsung menerobos pemukiman dan menjumpai Qin Xiaorun ternyata sedang mengobati penduduk yang ada di sana. Dia tidak diculik atau semacamnya. Balik lagi, cuaca di kapal sudah mereda. Mereka berhasil melumpuhkan Manananggal yang ternyata orang biasa dengan pengaruh Beast of Eden. Saito pun menyadari bahwa Templar Jepang juga menginginkan Beast of Eden karena kekuatan yang mengerikan itu yang bisa mempengaruhi pikiran orang. Setelah itu mereka dikejar-kejar oleh perahu lain. Feng Huang harus melayar lebih jauh. Di sisi Edward, mereka sedang berbincang dengan penduduk desa yang tertindas dengan Spanyol, bahkan dinasti Qin. Desa itu hanya berisi lansia, wanita, dan anak-anak. Para pemudanya dipaksa ikut bergabung dengan pasukan perlawanan raja untuk melawan Spanyol. Tapi tiba-tiba salah seorang penduduk desa diserang oleh Manananggal. John berusaha membantu, dia menembak topeng makhluk itu dan menyadari dia adalah pemuda desa tersebut yang sudah dicuci otaknya. Edward langsung menidurkan dia dengan dart yang dia punya dan dirawat oleh King. Edward tahu gejala ini yang disebabkan oleh Beast of Eden. Edward pun berusaha mengumpulkan orang-orang desa yang tidak waras di hutan dengan bantuan krunya yang menggunakan slip dart, membius mereka dan membawa kembali ke desa. Penduduk desa juga menceritakan dulunya ada orang Jepang yang datang di pulau itu untuk berdagang, tapi mereka saling berselisih dan mereka pun akhirnya saling menjauh. Jadi di sana ada beberapa fraksi yang saling bersinggungan. Raja dengan pasukan perlawanannya melawan Spanyol. Selain itu orang Jepang yang berselisih dengan raja juga. Lalu penduduk setempat yang dimanfaatkan pemudanya untuk kepentingan raja. Salah satunya menjadi Manananggal tadi.
Di sisi lain, Raja sudah membantai beberapa imigran Jepang yang ada di sana dan hendak berlayar ke Cebu. Edward, John, dan para kru pun hendak menyerang benteng Raja. Dia menggunakan pasukan gilanya Raja untuk menyerang pintu masuk benteng. Edward dengan penduduk desa akhirnya berhasil membebaskan penduduk yang diculik oleh Raja. Dan John tiba-tiba memasang bom yang membuat mereka harus segera melompat ke laut. Meledaklah benteng itu. Mereka dijemput oleh kapal Feng Huang dan menyelamatkan penduduk desa. Di tempat yang sudah aman, Yun meminta maaf meski John tetap menyalahkan Yun. Tapi Kin menenangkan John yang mulai mengungkapkan perasaannya untuk menetap setelah petualangan ini berakhir. Basically, John ngelamar King ya. Oke, lanjut. Edward melanjutkan perjalanannya berpamitan dengan penduduk desa dan happy ending. Yeay. Pada malamnya, para asasin Cina dan ninja Shimazu sampai ke benteng itu dan ternyata sudah hancur. Mereka terlambat untuk mengurus tempat tersebut. Ninja Shimazu dengan tentara bayaran imigran yang ada di sana mulai menguasai tempat itu. So, kemungkinan desa yang diselamatkan Edward akan terserang orang-orang ini. Di sana, Xu Yan mempertanyakan keputusan mentornya yang membiarkan pembantaian terjadi. Dan itu hanya demi mencari artefak. Tapi anggapan itu tidak digubris oleh Shohan dan mereka pun bergerak ke Cebu. Di sisi lain, Edward sudah sampai ke Cebu melihat pasukan raja yang dicuci otaknya. Mereka melakukan penyerangan yang membuat pertempuran terjadi tanpa memperhatikan penduduk yang lain. Edward langsung menyelamatkan gadis kecil yang terjebak dalam kerumunan. Di sisi lain, Raja sudah menemukan salib dari Magellan. Dia langsung menghantam salib itu dan menemukan sebuah buku. Dengan artefaknya, buku itu beresonansi dan membuka lokasi peninggalan artefak kedua dan ketiga. Mereka pun langsung bergerak. Setibanya Edward di gereja tempat salib Magellan, ternyata tempat itu sudah dibantai oleh Raja. Edward pun harus menghadapi pasukan Raja dan saat Raja keluar, dia ditahan oleh pasukan Spanyol yang hanya jadi angin lalu aja. Semua orang di sana saling bantai sendiri karena efek kekuatan Piece of Eden. Di sisi lain, Feng Huang yang parkir di pinggir laut mengawasi keadaannya dan melihat pergerakan anak buah Raja. Mereka pun bersiap bertempur. Balik lagi ke Edward, dia berusaha menerobos kekacauan yang ditimbulkan Raja. Edward pun punya ide dengan mencoret muka Saito agar dikira pemberontak dan dikejar pasukan Spanyol. Saito menggiring mereka ke lokasi Raja. Di arah laut, Feng Huang juga melontarkan tembakan yang membuat Raja terkepung dari dua arah. Serangan Feng Huang pun meledakkan kapal-kapal Raja, tapi tiba-tiba muncul Suar. Anak buah Raja sudah menguasai benteng San Pedro. Mereka pun hendak menuju ke sana. Edward dan Saito berenang ke kapal Feng Huang dan langsung mengarah ke benteng. Begitu pula Raja dan anak buahnya. Mereka sudah sampai terlebih dahulu dan berhasil mengalahkan pasukan Spanyol yang ada di sana. Pihak Edward pun berunding dan Yun menggunakan balon udara versi 2 ciptaannya. Balon itu mampu menampung 3 orang dan lebih aman. Edward dan Saito pun langsung bergerak sambil menyeret John. Melayanglah mereka menyusup ke tengah benteng lewat jalur udara. Di sisi Raja, mereka semakin kejam. Di sana mereka mengeksekusi semua tentara Spanyol bahkan yang sudah menyerah. Dan hal itu dipertanyakan oleh penduduk lokal yang bekerja di sana. Tapi lebih kejamnya, Raja mau mengeksekusi orang lokal itu karena mereka pernah bekerja di bawah Spanyol. Dibantailah mereka satu persatu, bahkan pasukannya yang menolak keputusan tersebut. Di sisi lain, Edward sudah berada di atas benteng. Edward dan Saito terjun ke bawah dan John membantunya dari atas. Edward dengan segera melewati orang-orang itu dan langsung menghadapi Raja, yang mana di sana dia telah membantai semua orang termasuk pengikutnya yang menentang dia. Bertarunglah Edward dengan Raja yang memakai kekuatan artefak itu. Basically, Edward duel sama lapu-lapu nih ya. Kekuatannya sama. Sembari Edward melawan Raja, Saito hendak mencuri buku yang didapat Raja dari salib Magellan. Dalam pertempuran ini banyak banget ceramahnya, bahkan Raja sempat menyinggung mengenai masa depan yang dia lihat dari artefak. Dia melihat Amerika yang menjajah Filipina, Perang Dunia I dan II. Karena itu Raja sudah muak membuang semua sisi manusia dan hanya fokus pada kekuatan itu untuk mengalahkan semua pengaruh antek-antek asing. Raja pun mengeluarkan kemampuan Kage Bunshin no Jutsu yang mengerikan. Saat pertempuran berlangsung, ternyata kapal Zheng sudah terlihat. Pihak Madame Li dan Assassin Cina hendak join pertempuran. Edward di sana kewalahan mengalahkan Bunshin Raja yang tidak ada habisnya. Tapi dengan sedikit plot armor, dia melancarkan serangan Phantom Blade yang membuat artefak itu jatuh. Seketika ilusinya pun ikut runtuh. Raja pun langsung pingsan. Di sisi lain, Saito mencari buku Hendrik yang ternyata dibawa kabur oleh warga lokal. Saito menghadapinya, tapi ternyata mereka sudah muak dengan Raja dan langsung memberikan buku itu tanpa perlawanan.
Balik lagi dengan Edward, dengan tololnya dia memungut artefak itu. Seharusnya kan bisa diangkat pakai talinya gitu ya, biar nggak kena pengaruh dari Piece of Eden gitu. But anyway, hal itu yang membuatnya sekilas melihat ingatan raja yang cukup menyedihkan. Tanahnya dijajah dan menderita. Raja pun ingin bangkit dan melawan Edward lagi, tapi tanpa basa-basi Shohan langsung menyayat leher raja dengan senjata Scorpion. Rematch ketika Shohan versus Edward pun dimulai. Dengan beberapa teknik, Shohan pun berhasil mengikat Edward dan hendak melakukan fatality. Get over here gitu. Tapi di sana Edward keburu pakai Talk no Jutsunya lagi, menyamakan ambisi Shohan dengan raja yang ingin membebaskan tanahnya tapi hanya akan berakhir dengan kekacauan. Shohan menepis anggapan itu dan muncul Saito membebaskan belenggu Edward. Di sana juga Shuyan dan Liu King ikut join dan bersiaplah pertarungan 2 lawan 3. Di sisi lain, John kebingungan. Tali jangkar balon udaranya mulai dipotong. Dengan panik dia menaikkan api tapi malah membuat balon itu tidak seimbang. Di tengah kepanikannya, gerombolan kapal Zeng mulai menyerang Feng Huang. Mereka mencoba bertahan dengan penemuan Yun, yaitu api Yunani. Mereka membuat dinding api yang terbakar di atas laut. Dengan kesempatan itu mereka menjaga jarak dan mendekati ke arah benteng. Di sisi lain, 2 lawan 3 ini tidak berjalan mulus. Edward pun mengaktifkan Piece of Eden yang membuat para assassin ini flashback ke masa kelamnya. Liu King yang tidak mampu menyelamatkan keluarganya, dan Shohan yang mengingat murid-muridnya dari dinasti Ming. Para assassin Cina itu pun lumpuh, tapi keadaan masih tidak membaik karena mereka dikepung oleh kapal Zeng. Dan pasukan Spanyol juga sudah mulai bertambah mengepung benteng itu. Di saat ini, John tiba-tiba datang dengan balon udaranya yang langsung dimanfaatkan oleh Edward dan Saito. Tapi ternyata di pihak assassin Cina, Xiayan berhasil mencuri buku Henrik tentang lokasi artefak kedua dan ketiga dari Saito. Lalu di sini simulasi Noah berhenti sejenak karena dia tidak stabil setelah Edward menggunakan Piece of Eden. Dia pun terjebak dalam memory corridor dan bleeding efeknya membuat dia bertemu lagi dengan bayangan Edward. Lalu sekuat tenaga kembali ke simulasi. Pikiran Edward di sana semakin lemah. Balon udara berhasil ditangkap Feng Huang dan kabur. Tapi keadaan Edward semakin parah. Dengan tenaganya yang tersisa, dia memerintahkan mereka pergi ke Zulu untuk bertemu dengan Jan. Edward pun dituntun ke kamarnya untuk istirahat, dan memori dari artefak itu pun terekam hingga titik terakhirnya, menunjukkan lokasi SS kapal Aurang Medan, yang mana pada tahun 1940-an kapal itu karam karena para awaknya terkena gangguan dari Piece of Eden. Di sisi modern, Abstergo sudah mendapatkan lokasi artefak itu, tapi Noah semakin lemah. Dia pun dipindahkan ke kamarnya. Tapi karena pihak Templar sudah mengetahui Piece of Eden, mereka segera bergerak dan menginformasikan untuk membuang subjek. Tapi secara mendadak, Noah pun mengamuk dan mengalami bleeding effect. C yang setelah mendapat kabar dari Grandmaster Templar, tiba-tiba monitornya diretas oleh DedSec. Dan itu ternyata permintaan dari Nathan yang sudah kenal dengan mereka. Kapal Abstergo pun macet dan C disambungkan ke Nathan. Mereka akhirnya membuat suatu kesepakatan. Di samping itu, bleeding effect Noah semakin parah yang membuat C harus turun tangan. C pun dijatuhkan dan menampar Noah. Noah pun berusaha dengan keras untuk mengembalikan kesadarannya dan akhirnya berhasil kembali. Setelah itu, C bernegosiasi lagi dengan Grandmaster Templar. Dia membutuhkan Noah untuk mengambil Piece of Eden, karena artefak tersebut bukan sembarangan orang yang bisa memegangnya. Dengan alasan ini pun mereka menyetujuinya. Noah pun tidak jadi disingkirkan, dan tidak mengambil artefak itu dengan Noah. Mereka pun melakukan persiapan untuk menyelam. Di sisi lain, pihak Nathan juga bersiap untuk kesepakatan yang sudah mulai berjalan. Mereka juga akan melakukan misi untuk mendapatkan Noah. Balik lagi di posisi Abstergo, Noah dan Yuki pun menyelam. Tapi ketika Noah hendak mengambil artefak itu, ilusi dari Piece of Eden ini mewujud, memunculkan ingatan Bartholomew Robert dan teman-teman Edward di masa bajak lautnya. Noah pun mulai melawan dengan menolak kepribadian Edward agar bleeding efeknya tidak semakin menyatu. Di sisi lain, Yuki juga diserang oleh ilusi tengkorak artefak. Tapi Noah mampu sedikit mengontrol artefak itu, menolong Yuki dan kembali ke permukaan. Sesampainya di kapal, Noah, Yuki, dan C dicegat oleh Sigma Team. Mereka hendak menyingkirkan Noah karena dia berbahaya dan tidak dibutuhkan lagi. Tapi C membuat alasan lagi untuk menganalisis artefak. Dia membutuhkan Noah. Akhirnya Sigma Team melepaskan mereka untuk sementara. Dan untuk menyelamatkan Noah, C akan mengkhianati Abstergo dan kabur sesuai rencana Nathan.
To be continue. Oke, kita sudahi di sini ya karena terlalu panjang. Tunggu part berikutnya. Jangan lupa assassinate subscribe button, tusuk tombol like-nya. Thank you for watching dan thank you juga buat kalian yang udah join inisiatif program. Nama kalian tercatat dalam kodeks. Anyway, akhir kata, get over here.